Oke. Dia driver taksinya tuh kesel banget dan dia marah-marah sama kita. Ya karena kan kita nggak tahu kalau ternyata kita nggak bisa nih naik taksi dari airport terus tujuannya cuma 15 menit atau 20 menit karena nggak di-mention sama sekali. Bahkan dan yang makin bikin kita kesel, temen gue tuh kita bertiga, temen gue duduk di depan. Dan itu tuh dia mau setting up kursi penumpangnya itu bahkan nggak boleh sama driver taksinya gitu loh. Itu sih gue Oh, jadi menyayangkan aja. jadi transfer traksinya tuh agak rese gitu ya di sini ya. Betul. Padahal itu ketika lo nyampe airport kan it's the face kan, itu kayak Ya. apa ruang tamu, no, pagar, lo mau masuk ke teras gitu kan, kayak ayo silakan masuk, tapi lo udah mendapatkan bad vibe, bad negative experience sih dari situ gitu. Gue agak miss. Ini tadi lu travelingnya kemana Wan tadi? Kenapa? Ke salah satu Gue agak miss tadi. di Asia Tenggara. Asia Tenggara, oke, siap. Karena di Asia Tenggara. Coba sebentar. Coba ya gue Kita masih menunggu koneksi dari Feby ya. Kayaknya terputus, cuman belum ada request request join dari Feby. Oke, mungkin sambil menunggu Feby, gue coba cerita tentang pengalaman gue pribadi ya Wan. Jadi memang kalau gue sendiri itu pernah ngerasain mungkin gue cerita. Oh sebentar, ini ada request join. Nah ini Feby sudah masuk. Oke. Halo Feb. Hai Feb. Sebentar ya. Nah. Sorry. Terputus ya Feb tadi ya. Mati, maaf banget. Tadi gue lagi tengah ngoceh. Tiba-tiba gone. Maaf banget, ya ampun sinyal lagi kacau. It's okay, Feb. It's okay. Segala sesuatu bisa terjadi, Feb. Tenang, aman. Oke, mungkin Feby mau lanjut ya. Tadi tempat sharing tentang ini ya. Waktu pertama kali kuliah ke hotel gitu ya, terputus di situ kali tadi ya. Udah nih, gue dengan PD-nya gue balik lagi nih kan ke hotel gitu kan. Pas gue lagi di kamar, gue liat nih tas gue kok kebuka. Kayaknya dari tadi gue nggak buka tas nih. Pas gue liat gue raib, dompet gue hilang Wah. gitu. Itu hari pertama gue nyampe tuh, gue udah gue mesti ngapain nih. Itu bener cash dari situ, ATM, kredit card ada di situ, KTP. Oh gitu kan ya, gue belum gue nggak bawa paspor sih untungnya kemana-mana. Gue ID gue ada di situ, raib semuanya. Tapi yang paling menurut gue yang paling ngeselin adalah gongnya kunci koper gue ada di dalam dompet gue juga, jadi gue nggak bisa buka koper gue. Buka koper, waduh luar biasa. Sialnya double. Oke, terus? Si koper gue di saat itu, cuman itu benar-benar zong banget sih, zong banget. Kacau. Itu udah jatuh, ketiban tangga, keguling-guling. Nah, terus ya, Nah, terus akhirnya tuh gimana, Feb? Lo maksudnya sampai akhirnya kan lo kredit card apa segala macam lo urus di negara tersebut pada akhirnya? Akhirnya gue minta dikirimin nyokap ATM baru. Waktu itu kan gue bisa ya, maksudnya nyokap ATM gue bisa lah dibuka dibikinin baru sama nyokap gue karena joint account sama gue kredit card karena memang kebetulan gue kan baru gue harus pun kan bikin kredit card di sana, jadi ya udah gitu, gue sekalian bikin kredit card baru aja di sana. Gitu. Nah, tadi kan Feby udah share, tadi gue juga udah sempat share Feb, pengalaman gue nggak enak. Nah sekarang Andre, pengalaman lo yang kurang enak, Andre. Jadi gue share sedikit ya, pengalaman gue yang memang menurut gue nggak seru dan menurut gue sih nggak menyenangkan gitu. Jadi gue waktu itu pernah traveling ke US. Nah, cuman waktu itu sama teman-teman gue kan, terus teman-teman gue bilang, kita nanggung banget nih, udah sampai sini, kenapa kita nggak lanjut ke Brazil gitu kan? Karena kapan lagi lo mau ke Brazil gitu ya, mumpung kita lagi rame-rame. Dan ya udah, akhirnya kita berangkatlah ke Rio de Janeiro, ya kan? Which is itu kayak Balinya Jakarta lah ya. Kalau di sana kan ibu kotanya si San Paulo, liburan mereka pasti ke Rio.
Dan gue karena pikir gitu ya, seru banget nih kita ke Brazil, bla 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 gitu kan. Sampailah kita di Rio, sampai di Rio malam-malam. Ternyata memang ya, yang gua nggak research saat itu adalah ternyata Rio itu salah satu kota yang menurut gue seru, liburan segala macam, pantai, tapi ternyata kriminalitasnya itu juga tinggi banget gitu. Nah jadi ada satu malam kita sempat pergi makan di satu restoran gitu, gue lupa namanya, karena kita cuma cari lewat Google gitu ya. Itu pas selesai makan, tahu-tahu pas keluar tuh kiri kanan udah sepi, kosong, gak ada orang gitu, terus kayak jalan di tengah kegelapan malam gitu, ngerti kan? Dan banyak yang bilang kayak, kalian dari mana gitu? Oh kita dari Indonesia gitu. Oh bertiga aja, iya bertiga aja. Oh hati-hati ya, soalnya udah jam segini. Kalian biasa kalau malam suka ada apa ya, ibaratnya kayak copet lah apa segala. Itu yang bikin kita jadinya kayak wah, jadi was-was yang tadinya kita mungkin biasa aja, tapi setelah malam itu kita kemana-mana tuh jadi, dan memang kondisi kotanya pun sendiri nggak yang bagus, ngerti kan? Jadi jorok banget di mana-mana, sampah, terus kayak banyak gembel gitu-gitu loh. Jadi memang itu salah satu pengalaman gue yang menurut gue nggak seru dan nggak ngenakin lah. Karena feeling apa ya, threaten aja gitu loh, ngerti kan? Kemana-mana takut, kemana-mana jadi kayak was-was kayak gitu. Jadi itu sih kalau gue, karena selama ini liburan mungkin karena perginya ke kota-kota besar, jadi vibes-nya tuh enak gitu kan. Ini tiba-tiba lo ke ujung Amerika Selatan, ternyata kriminalitasnya tuh tinggi banget. Itu yang bikin gue agak parno tuh ke sana waktu itu. Jadi emang itu pengalaman gue sih. Alhamdulillah gitu. lo bisa pulang ya. Gue takut banget tuh lo. Alhamdulillah bisa pulang gitu kan. Benar. Nah, tapi Ada bener ya. apa pertanyaan selanjutnya ini mungkin buat Feby dulu. Do's and don'ts buat traveling. Menurut lo tuh apa, Feb? Untuk menghindari semua, apa maksudnya kan biar pengalaman negatifnya tuh at least berkurang lah, atau nggak kita rasain sama sekali. What do you think do's and don'ts in traveling? Gue selalu sih ya, kalau gue ini karena gue tipenya tuh nggak suka yang terlalu rigid banget ya kalau misalnya planning pergi. Jadi gue sedikit gangguan lagi, Sobat Cuan Bimani, it's okay? It's okay, kita bersabar sedikit ya dengan sambungan-sambungan koneksi dari Feby. Mungkin ya. Andre bisa share apa namanya tadi do's and don'ts in traveling. Oke, basically kalau misalnya gue nih kalau traveling biasanya kan pergi sama, mungkin kita ngomong pergi sama teman-teman gitu ya. Gue paling nggak, untuk mungkin restriction ya, gue paling nggak suka tuh kalau liburan itu udah terlalu di plan gitu loh, Wan. Misalnya hari ini ke sini, jam begini ke sini, itu gue nggak terlalu suka, karena gue maunya agak liburan tuh lebih chill. Jadi kayak kadang-kadang kita mau leha-leha dulu, ya kan, santai-santai dulu, nanti baru pindah tempat, baru apa gitu kan. Nah itu gue lebih senang yang kayak gitu. Nah terus mungkin teman-teman yang pergi kali ya, yang barengan berangkat itu harus yang seru, yang satu frekuensi. Karena kadang-kadang kalau kita pergi sama teman-teman yang beda frekuensi itu nanti di sana tuh bisa gontok-gontokan, bisa bete-betean, ya kan. Misalnya nih kita lagi pengen belanja, mungkin shopping, yang lain mas pengennya di hotel aja, atau enggak yang lain maunya yaudah deh kita pergi sendiri deh apa gitu. Jadi kan nggak seru gitu kan. Sementara kita pergi liburan bareng-bareng, maunya tuh sama-sama aja, tapi memang karena satu frekuensi jadinya tetap seru gitu. Jadi tidak ada bete-bete lah antara satu teman sama teman yang lain gitu kan. Kemudian karena kan lo kalau udah travel already invest your apa namanya your money, you invest your money, your time gitu kan. Jadi memang kalau bisa paling penting sih menurut gua harus satu frekuensi ya, Wan. Jadi semuanya tuh udah saling tahu apa yang kita suka, apa yang nggak suka. Jadi liburannya tuh terasa lebih menyenangkan aja gitu ngejalaninnya gitu. Karena kadang-kadang lo tau kan kalau misalnya kita ngelihat orang itu luar dalamnya itu terlihat pada saat kita lagi liburan bareng, ya kan? Baru tuh kelihatan. Karena kan mungkin selama ini kalau cuman kayak ketemu di kantor, ketemu di luar makan segala, kita nggak lihat the whole package. Tapi kalau liburan kan dari tidur, bangun, seharian tuh bareng gitu kan.
Jadi Setuju. ketahuan tuh sifat-sifat asli. Jadi kalau bisa kita cari temen traveling yang memang sifatnya tuh satu frekuensi sama kita. Gue lebih ke situ sih, Wan. Oke. Kalau lu gimana? Nah, kalau gue kurang lebih sama. Buat gue dus-nya adalah travel with people that you're comfortable with. Gitu kan? Iya kan? Karena lo Hi, Oke. Feb. Gue coba agak Udah bergabung bergeser kembali. dikit supaya connectionnya berubah. Semoga. Nggak Oke, apa-apa. aman. Feby lagi di ini soalnya mungkin lagi di Afrika. Jadi Iya benar lagi sarapan sama jerapah. oke, Feb. Lanjut, Feb. Oke. Tadi Lanjut, Feb. dus and don'ts kan tadi ya pertanyaannya, Andre ya? Betul. Do's and don'ts. Do's-nya tadi gue sempat bilang planning ya, plan and make your own research. Cuman tadi gue lagi mau ngejelasin, maksud gue planning dan researchnya adalah kayak lo tahu dulu gitu, lo di sana mau kemana aja gitu, cari-cari tahu tempatnya dari jauh-jauh hari gitu kan. Kayak lo mesti kurang lebih lo juga tau lah kayak lokasinya di mana, seberapa jauh dari tempat lo tinggal, weathernya di sana kayak gimana, culture-nya di sana gimana, as simple kayak lo kalau makan kasih tip apa enggak sih gitu kan, yang simple-simple kayak gitu. Nah, bukan kayak lo tahu gitu setiap harinya lo mesti kemana, enggak, tapi at least lo jadiin itu sebagai referensi, jadi lo kayak bangun lo tahu kayak oh bisa nih hari ini ke sini gitu. Itu satu sih menurut gue. Dan kalau kedua menurut gue dus-nya itu gue sangat-sangat rekomen untuk lo coba sekali waktu atau kayak beberapa kali lah coba beranikan diri lo untuk ngobrol sama orang lokal gitu. Orang lokal bukan berarti kayak orang yang di pinggir jalan gitu, juga nggak perlu. Cuman kayak misalnya orang hotel lo atau kayak landlord lo di tempat lo tinggal gitu, lo ajak ngobrol aja gitu kan, untuk tahu lebih jauh gitu kayak lo di daerah lo tuh seperti apa culture-nya, dan kayak mungkin mereka bisa rekomendasiin tempat-tempat yang di lokal-lokal biasanya pergi kemana, yang seperti itu. Betul. Sih menurut gue. Oke. Basically mirip-mirip ya antara gue, Feby, Mawan tuh basically mirip-mirip ya. Do and don'ts-nya gitu. Sekarang gue punya pertanyaan buat lo, kan juga udah traveling ke Brazil, London, Rio de Janeiro, Brazil, terus ke New York. Menurut lo, Andre, tips traveling biar kantong nggak jadi kering? Ih, mampus. Berirama tuh. Tips traveling tanpa kantong kering. Oke. Sebetulnya tuh gini sih, basically kan kalau misalnya kita mau traveling itu memang yang paling utamanya itu memang selain fisik kita harus sehat, kita harus punya duit, bener gak sih? Bener. Nggak mungkin nih tiba-tiba kita bisa terbang ke Amerika, ke London, kalau misalnya duitnya nggak ada, gitu kan. Kita nggak usah ngomong deh dibayarin orang, tapi kan kita maunya independen gitu ya. Jadi, so far sih selama ini yang gue lakuin adalah, udah pasti gue nabung kalau mau traveling tuh udah pasti ngumpulin duit dulu. Tapi kan kadang-kadang nih kalau misalnya kita nabung uang untuk traveling, pulang traveling, duitnya udah habis, bener gak sih? Habisnya setelah itu pusing deh. Ini habis hura-hura di luar negeri, hedon sampai Jakarta makan Indomie, kan bingung juga ya. Jadi ini yang kita mau coba jaga biar tidak terjadi ketimpangan lah gitu ya antara kehidupan kita lagi liburan sama kehidupan kita pas udah sampai di Jakarta gitu. Nah jadi gue so far sih selama ini yang gue lakuin adalah otomatis udah pasti duitnya itu gue investasiin ya. Jadi sejumlah uang gue investasiin ke program investasi, bisa reksadana, you name it, reksadana, obligasi gitu ya. Mungkin juga kalian mau invest di gold juga bisa, atau enggak stocks juga bisa gitu ya. Nah nanti uang travelingnya kita ambil dari bunga-bunganya teman-teman. Mungkin Feby, Mawan juga nggak tahu seperti itu atau enggak. Jadi kita tuh travelingnya tuh ambil dari bunga-bunga yang udah kita dapat dari hasil investasi kita selama ini gitu. Jadi pada saat kita liburan, pulang-pulang duitnya masih ada nih, kita masih punya duit. Jadi nggak tiba-tiba mendadak ini juga ya, mendadak miskin gitu sampai ke Jakarta harus kerja lagi gitu kan. Ya itu memang itu yang harus di-manage. Makanya mungkin gue juga mau mengajak teman-teman yang pada nonton sore hari ini ya, sahabat Bukalapak, sobat cuan di money, mungkin penting banget untuk mengelola investasi kita gitu ya, mulai dari tabungan berupa reksadana, obligasi gitu ya, di Bimani Apps. Jadi langsung aja mungkin teman-teman melakukan download ke aplikasi Bimani dan bisa lihat tuh di sana banyak banget produk-produk yang bisa teman-teman pelajari
kemudian mungkin bisa invest juga dengan amount yang paling kecil bisa start dari 100.000, 200.000 gitu ya. Yang penting mulai dulu aja teman-teman. Karena kalau misalnya nggak mulai-mulai, nanti nggak punya duit nih buat traveling gitu kan. Teman-teman mau dong traveling, pulang-pulang duitnya masih ada gitu. Pulang-pulang masih ada duit buat Tanpa makan, buat hidup enak lah di Jakarta gitu. Kuncinya harus investasi gitu teman-teman. mungkin buat teman-teman apa yang nonton nih Bukalapak, mitra Bukalapak, teman-teman Feby, terus juga sobat Bimani yang belum tahu caranya. Nah, sebenarnya bisa di-scroll aja nih di bawah nih akun IG-nya Bimani, download aja caranya gimana. Itu pernah diposting. Terus tentang Bimani sendiri pun kita pernah ada segmennya sebelumnya, Zona Aman tuh Mawan Andre juga pernah menjelaskan tentang Bimani. Tinggal di scrolling aja guys, di follow, di scrolling akun Bimani. Di-chat karena informasinya banyak banget. Betul, sama akun kakak cantik kita Wih. Stephanie Febriela. Betul. Oke Wan, mungkin nggak kerasa ya udah sekitar 1 jam kita ngobrol-ngobrol seru bersama dengan Feby seputar investasi dan traveling. Dan mungkin kita udah sampai di penghujung acara kita di sore hari ini. Gue mau thank you banget dulu buat Feby yang udah ngeluangin waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng gue sama Mawan. Thank you banget.